Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semua? Baik, Pak. Sudah makan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Apa rasanya belum sarapan? Lambat. Ya, baik. Mudah-mudahan masih kuat ya. Jadi kalau saya bilang apa kabar hari ini, supaya saya lihat kekompakannya, kamu jawab baik, sehat, luar biasa. Setuju? Mana di belakang siap ya? Awak perbaiki dulunya. Jadi kalau saya bilang, kalau Bapak menyatakan apa kabar hari ini, kalian jawab baik, sehat, luar biasa. Kita mulai. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sekarang saya mulai gerakannya. Kalau baik, ya baik, gerakan tangan, sehat, luar biasa. Ya, kita ulang. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ulang. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Salam buat kita semua. Kita dulu mau mengecek kehadirannya ya. Ya, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Siap? Siapa? Jadi Alfian. Alasannya sakit. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Jadi ini ada 3 orang ya. Ada 2 orang. Jadi mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Terus yang tidak ada kabarnya mudah-mudahan baik-baik saja di sana. Ya, baik. Sekarang kita lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu saya mau speaking dulu, bukan screen. Ya, saya mau speaking ringan. Ya, tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 1. Kalau saya bilang tepuk tangan 2, tepuk tangan 2. Kalau saya bilang tepuk 3, tepuk 3. Kita tes. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kencang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sekarang saya kasih tantangan. Kalau ada tangannya, baru bisa tepuk. Kalau nggak ada tangannya, jangan tepuk. Saya membutuhkan orang yang konsentrasi, bukan yang moderasi. Ya, siap? Ya, siap ya? Kita mulai. Tepuk 1. Yang konsentrasi dong. Ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Ada lagi. Konsentrasi satu kali lagi. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Luar biasa. Tepuk tangan masalah ada. Mudah-mudahan ini sudah fokus, sudah konsentrasi, kita mulai materi hari ini. Ya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan materi yang bisa dapatkan di DPP Materi, yaitu jurus 2, kelola emosi, dan itu harus saya terapkan kepada anak sekalian. Ya. Kelola emosi ini tujuannya untuk bagaimana nanti kalian anak sekalian seluruh murid mampu mengenal, ya, terus mengelola emosinya, juga termasuk stresnya. Misalnya kalau kita bisa kerja, biasanya itu kalau udah kerja tugas-tugasnya menimbulkan stres. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada. Tidak apa-apa, kita belajar sebagai usaha untuk melakukan pencegahan. Ya, baik. Nanti pada kegiatan ini, nanti Bapak akan libatkan kalian mulai dari kegiatan aktivitas, terus ada nanti kegiatan refleksi, ada kegiatan konsep, dan ada kegiatan aplikasi. Ya, jadi anak-anak sekalian mengikuti dengan seksama, aktif ketika ada instruksi. Ya, baik. Nah, sekarang siapkan kertas selembar. Siapkan kertas selembar. Oke. Sekarang kita mulai permainan. Ada namanya permainan, namanya
Ya, tembak saja. Tembak. Ayo. Ya. Ya. Silakan kita. Siap, ya. Lalu Bapak nanti akan bercerita. Silakan respon apakah kalau saya nanti jika cerita saya menganggap kalian itu senang, maka kertasnya dihalus-halus satu-satu saja. Tapi kalau ada cerita saya nanti yang respon kalian sedih, makanya bukan diakan aja kalau kesalki atau sedih diremas saja, jangan langsung diremas semua, sebenarnya saja diremas. Nah, yang ketiga, kalau menurut cerita saya membuat kalian marah, dirobek. Jadi tiga ya, kalau kalian senang dan rasa senang, satu-satu saja. Ada apa yang tadi? Kemudian kalau lagi kesal atau sedih, diremas. Nah, kalau kalian merasa marah, dirobek. Ya, dirobek. Terserah mau dirobek di mana, ya, yang penting masih bisa digunakan. Siap? Paham? Paham. Ya. Saya akan bercerita. Ya. Kita mengenal emosi. Fokus ya. Tutup mata ya. 1, 2, 3. Pagi itu cuaca cerah sekali. Burung-burung berbicara di halaman sekolah. Budi datang dengan semangat luar biasa. Ia baru saja mendapatkan sepatu baru yang ia peroleh dari orang tuanya. Orang tuanya memberikan hadiah tersebut karena Budi termasuk orang yang pintar dan satu di kelasnya. Setiba di depan kelas, suasana berubah menjadi kurang baik. Ya, ada temannya namanya Tony dan Tatan tiba-tiba menghadap. Lalu iseng kepada Budi dan bertanya, "Wah, kelihatannya kamu sangat bahagia hari ini, Budi." Budi pun menjawab, "Ya, alhamdulillah, saya mendapatkan sepatu baru dan saya tidak memakai lagi sepatu besar." Lalu Tony menjawab sambil tertawa, "Hahaha. Tahu tidak bahwa sepatu yang kamu pakai itu sangat jelek? Ya. Murahan, paling 2 hari atau 3 hari sudah kotor dan pasti rusak." Silakan. Ya. Lalu apa yang dilakukan Budi? Lalu Budi meninggalkan begitu saja dan menghampiri temannya yang bersama dengan dia. Tapi saat itu Budi sangat kesal dan sedih. Ya. Lanjut. Lalu teman-teman Budi seperti Wawan, Intan, dan Sari ikut prihatin terhadap kejadian tersebut. Ya. Dan memberikan support atau dukungan kepada Budi dan menghiburnya. Kemudian lalu pada jam istirahat kembali Tony dan Tata berpulang kembali dan menghampiri si Budi yang lagi sedang membaca buku di pojok baca di depan kelasnya. Lalu mereka mengatakan, "Wah, rajin kamu Budi, tapi kamu sombong loh, mentang-mentang peringkat 1 di kelas. Buku yang kamu baca itu adalah buku murahan, tidak berkualitas." Dia pun merasa tetap menahan dirinya. Kemudian hari terus berganti, selalu saja Tony dan Tata selalu datang mengganggu Budi. Ya. Dan akhirnya Budi pun memutuskan untuk tidak mau ke sekolah lagi karena tidak mau lagi ketemu dengan Tony dan Tata. Ya. Terus lanjut di
situasi lain, teman-teman Budi seperti Wawan, Intan, dan Sari yang sedang berbincang-bincang kepada si Budi. Ya, kenapa sih si Budi itu nggak datang hari ini? Sudah 1 minggu lebih. Sehingga mereka berbincang-bincang untuk menanyakan bagaimana si Budi, sehingga dia kemudian Wawan berkata kepada Intan dan Sari, bagaimana kalau kita ke rumahnya Budi? Karena kalau Budi tak datang, seakan-akan kelas ini sangat sepi. Kita kan tak tahu juga kabarnya gimana. Terus Intan dan Sari menjawab, saya setuju supaya kita bisa mengetahui kabarnya. Lanjut, sampai di rumah Budi, Budi terlihat murung, menyendiri dan tertutup, dan tak bersemangat lagi. Singkat cerita bahwa alasan Budi tidak ke sekolah adalah karena kecewa dengan Tony dan Tata yang tidak suka dengan dia, yang sukanya selalu mengganggu dan tidak menghargai Budi atau saya. Kalau saya selalu ketemu, bisa-bisa saya tidak dapat mengendalikan emosi saya. Mungkin saya bisa berantak. Ya. Lalu teman-temannya merespon, Budi, kamu harus punya keberanian untuk lebih tegas. Paling tidak kamu melapor kepada guru agar kamu tidak diganggu lagi. Terus kamu tidak usah takut, kami bisa bantu kok kamu supaya ini bisa dilaporkan kepada guru. Lagian di HP Intan punya bukti rekaman video di saat Tony dan Tata membuli kamu atau mengganggu kamu. Budi pun merasa senang karena ada temannya yang membantu dia, support dia. Lanjut, akhirnya Budi memberanikan diri karena merasa tidak sendiri lagi. Ada dukungan dari teman-temannya. Budi pun menemui guru dan menyatakan kenapa akhir-akhir ini dia tidak datang ke sekolah karena alasannya adalah diganggu Tony dan Tata. Setelah ibu guru tahu, segeralah dipanggil Tony dan Tata ya, untuk diproses lebih lanjut. Akhirnya mereka dimediasi dan memutuskan Tony dan Tata diberi sanksi sesuai kesalahannya dan menyesali semua perbuatannya terhadap Budi dan melakukan minta maaf. Budi pun memaafkan mereka dan mereka kembali akur, harmonis dan dapat berada bersama. Itulah ceritanya nak. Silakan buka mata. Kita diskusi dulu. Saya mau melihat seperti apa kertasnya. Kita masih utuh atau tidak? Masih utuh ya? Ada utuh sepotong. Ada nih, tidak bisa. Ada ya, oke. Saya mau tanya dulu. Mana Adnan? Adnan, bagaimana kondisi kertas tanah? Ya, kenapa bisa robek nak? Apa yang kamu rasakan? Rasa marah ya? Jadi emosi marah ya? Dan kita lihat bahwa Adnan tadi ini merasa marah terhadap perlakuan si Tony dan Tata. Kalau Nurul Abia, mana Nurul Abia? Coba buka kertasnya. Apa yang kamu alami tadi nak? Ada. Kenapa sehingga kertasnya kusut? Marah. Selain marah, kasihan. Terus apa lagi? Jangan nangis ya. Oke. Coba kasih mana ini nak kertasnya? Luar biasa ya, ada yang robek. Jadi itu berarti kalian itu artinya menggunakan emosinya. Nah ini kita mau belajar sebentar. Jadi emosi itu bukan hanya senang. Kalau tadi kan senangnya kan mendapatkan sesuatu baru, ya senang itu. Itu juga emosi. Jadi emosi itu bukan hanya marah, sedih, tapi senang tidak termasuk emosi. Ya, paham ya?
di konseptualnya. Yang tadi sudah mengenal emosi ya, dengan cerita tadi. Siapa yang mau bantu baca? Di atas. Ada yang mau baca? Ya, silakan nak. Silakan ya. Emosi adalah perasaan dan pengalaman. Ya betul. Tepuk tangan dulu. Wah, jadi emosi itu adalah kumpulan perasaan dan reaksi diri atas lingkungan, pengalaman atau keadaan tidak tertentu. Seperti tadi ceritanya si Budi. Ya, dia mendapatkan emosi-emosi itu karena lingkungannya. Lingkungannya terbagi dua, ada dari temannya, ada dari suasana kelasnya, atau ada dari pengalaman-pengalamannya. Mungkin kalian juga biasa gitu ya. Memang setiap hari itu kita selalu menggunakan emosi, apakah emosi marah, emosi senang, atau emosi sedih. Ya, itu. Lanjut. Kenapa kita harus mengenal dan mengelola emosi? Ya, Alvin, siapa? Alvin, bisa baca nomor 1? Ya, apa? Nomor 1. Menyadari emosi yang kita rasakan. Jadi kalau kita lagi sedang emosi, apakah emosi marah, emosi sedih, atau emosi marah, lagi ini kita harus menyadari, jangan sampai kita dalam batas. Ya. Kemudian Umaira nomor 2 apa? Mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau lagi sedang marah ini jangan langsung tindakan. Misalnya ini positif, jangan sampai kita bertindak sama gue, akhirnya fatal. Ya. Terus nomor 3 siapa mau baca? Ya, apa? Adalah apa? Belajar memahami diri sendiri dan berlatih empati. Tahu empati nak? Apa itu empati? Hah? Rasa kasih. Tapi apa bedanya dengan simpati? Jangan kartu ya, bukan. Tapi simpati bagian dari empati. Apa bedanya? Simpati dengan empati. Kalau simpati tadi yang disampaikan oleh Rama itu kategori simpati hanya kasihan. Tapi kalau empati lebih kepada sudah kasihan terus ikut membantu. Seperti tadi temannya si Budi, ada Wawan, ada Intan sama Sari. Ya, itu tadi memiliki sikap empati. Tapi kalau sekedar kasihan, ada kayak sudah pernah melakukan itu jangan suka ya. Lanjut dalam materi ini ada dikenal dengan self awareness ya, mengenal peta emosi. Ini ada peta emosi ya, ada perasaan senang, ada perasaan semangat, ada kasih sayang, ada perasaan takut, ada marah, ada sedih, ada senang. Jadi ada 6 kategori emosi. Ya, jadi jangan dibilang kalau ada teman tak lagi marah, jangan emosi. Berarti dalam satu waktu dia memakai semua ini, kita ganti sudah marah, kita awal lagi. Itu lain tidak itu tidak ada seperti itu. Jadi kalau kita lagi diskusi sama teman terus kamu ada emosi, jangan bilang ya aku marah, jangan emosi. Kan biasa gitu dong, biasa kita bangun emosi nih. Semua emosi diambil. Ada emosi marah, emosi sedih, emosi ketawa, atau senang, atau emosi takut. Ya, jadi paham ya? Jadi sekarang jangan ya. Nah, ini ada pesannya di atas. Saat kita pergi ke tempat baru, selalu ada perasaan was-was dan tidak pasti karena kita belum mengenal wilayah tersebut. Namun perasaan itu akan sedikit teratapi jika kita memberikan alamat dan jelas dari ini kita lokasi secara akurat. Dan kalau kita baca pengetahuan apa, emosi kita akan tetap stabil. Tapi kalau nggak ada, pasti akan itu ya. Ini peta emosi. Lanjut, nah ini penjelasannya.
ekspresi wajah tersenyum, ya, nada suara yang ceria dan menyenangkan atau lompat. Ya, lompat dari belakang sampai ke bawah. Ya. Kemudian ada juga perasaan sedih, dalam bahasa Inggrisnya sad. Perasaan tidak bersemangat, tidak tertarik mengerjakan sesuatu, murung, duka dan kecewa. Itu sedih kategori sedih. Apa ciri-cirinya? Suasana hati yang murung, lesu, tidak bersemangat, menarik diri dari orang lain dan menangis. Ya, jadi sedih. Orang sedih itu biasanya menangis. Ya. Kemudian ada perasaan marah, emosi marah. Ini perasaan marah ditunjukkan dengan ekspresi wajah seperti mengerutkan kening. Biasanya sedang marah itu. Ya. Terus melotot. Ya, melotot matanya luar biasa. Dari sini menjadi bola. Ya. Gitu. Kemudian ada suara seperti berbicara kasar atau berteriak. Kayak kuning tidak rasa. Jadi bercerita kata-kata kasar dengan suara yang besar. Kemudian biasa juga orang marah itu berkeringat. Kenapa? Semuanya, orangnya, ya. Kemudian wajah memerah. Itu ciri-cirinya. Pasti karena dialami apakah marah sama adiknya, marah sama kakaknya atau teman-temannya di sekolah. Ya. Kemudian ada juga jijik. Jijik juga termasuk salah satu emosi. Ya, jijik. Ya, ada. Perasaan jijik berasal dari banyak hal, termasuk rasa, pemandangan, atau bau tidak menyenangkan. Nah, itu juga menimbulkan emosi. Ada namanya emosi jijik. Ya kan? Jijik. Ya kan? Ya. Kemudian ada perasaan takut atau fear. Perasaan takut menjadi respon adanya bahaya sesuai dengan ekspresi wajah seperti melebar mata dan menarik dagu ke bawah. Kemudian mencoba bersembunyi dari ancaman dan jantung menjadi cepat. Kencang. Ya. Kenapa sampai di sini terkait dengan macam-macam emosi? Nah, satu, emosi senang, happy. Kedua, tiga, empat, lima, takut. Oke, sekarang buat kita semua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, tepuk tangan masyarakat. Nah, ada yang perlu saya tambahkan di sini. Nah, ternyata di otak kita itu bisa mengendalikan melalui dengan memahami otak kita. Ya, di otak kita itu ada namanya ini otak ya. Kita lihat otaknya. Nah, seperti ini modelnya. Tapi nggak seperti begini. Ini adalah gambarnya otak. Ada namanya di dalam otak itu, ini kan otak. Ada namanya neuron X, ada limbik, ada reptil. Ini masing-masing berdiri. Bisa juga sama. Ya. Kalau dirasakan ya, korteks itu adalah berpikir logis. Kalau dapat masalah dia berpikir logis. Yang marah dia. Nah, sedangkan limbik dikategorikan perasaan, main rasa. Ini banyak perasaan. Ya, laki-laki juga pernah menggunakan rasanya. Ya. Kemudian ada reptil, ini bahaya ini. Reptil itu di sini. Reptil itu modelnya cuma dua, apakah dia fight atau flight, dia tempur atau kabur.
ngawur. Ada pernyataan itu kita jawab. Jadi kalau ada begitu disuruh pembina muanya tidak datang berarti reptil dia. Ya kan? Nah, tapi kalau melaksanakan tugas-tugasnya dua kemungkinan apakah dia di kompleks atau di IMB. Nah, dia menteri logis, dia mengatur kesalahan-kesalahan itu begitu menyadari. Ya. Jadi mengatakan bahwa untuk dapat mengendalikan otak kita harus menamai dan mengenali dengan baik. Saat kita menamai dan mengenali maka otak ini kompleks ya, yang bekerja otak ini secara logis dan penuh pertimbangan. Itu tugasnya itu kompleks, bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Kalau bimbing sebaliknya saat kita kendali maka bagian otak reptil atau ini akan mengenali ini. Ini akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, ini gambar apa di atas sana? Ya. Ini kalau reptilnya aktif, yang bagian bawah tanya. Ulang kembali sebelumnya. Ya. Nah, ini kalau ini aktif, nah kalau ini sudah aktif baru ini sudah tidak ada apa-apanya ini. Kalau ini sudah terjadi maka akan terjadi. Orang tua dan anak sama-sama marah dan bego menjadi dinosaurus. Ini karakter itu tidak kita bisa kita simpulkan dengan dinosaurus. Maka saat kita marah-marah maka sebetulnya kita sedang dijadikan oleh dinosaurus. Jadi kalau ada orang marah nanti pasti dinosaurus itu tidak ya, tapi dia melakukan perilaku seperti tindakan reptil. Ya, itu. Jadi kalau ada kita lihat yang baik-baik berarti dia mengerjakan tugas, berarti dia di konteks. Kalau dia selalu memaafkan, memahami kesalahan temannya, berarti dia ini. Kalau dia apa? Reptil, berarti dia kesadaran. Apakah dia maju atau mundur? Ada tanggung jawab. Itu, ya. Paham? Sekarang, bagaimana kita mengelola emosi yang tidak menyenangkan, emosi yang negatif? Ya. Pertama, menyadari emosi tersebut, apakah sedih atau marah atau takut. Kalau sedih, ya baik. Kalau marah, kalau takut, ya baik. Pahami. Dari kemudian pahami apa yang membuatmu merasakan itu. Ya. Kemudian bagaimana sikap setelah itu? Pikirkan baik dan mudah. Kalau saya pukul dia, apa yang terjadi? Nanti saya berpikir ini memang seks dong? Ya. Sanksinya berarti main berasal lagi, berarti lebih main. Nah kalau reptilnya lebih kuat, berarti ngapain itu aturan, ngapain itu seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana kita mengendalikan emosi tadi? Mengendalikan emosi yaitu dengan pertama ada logo-logonya nama, jatuh cinta. Ya, yakinkan diri sendiri bahwa kita berpegang penuh mengontrol emosi kita sendiri. Itu yang harus kamu lakukan ini. Kemudian jika kita bisa, kemudian yang kedua kita bisa mengendalikan imajinasi kita, bisa mengendalikan pikiran negatif dan terus menyerang kita sebagai kita berpikir negatif, usahakan berpikir kompleks atau lebih ya. Kemudian cara terbaik untuk mengatasi emosi adalah dengan merelakan dan tidak menyimpan dendam.
sudah sangat insidentil langsung ke BK. Ya ada disuruh saja. Ya, atau ada yang kita lewat. Kemudian cobalah untuk melihat diberikan gaya hidup sendiri untuk diidentifikasi. Kemudian hindari kecurigaan. Ini biasa itu curiga. Ya, ya, curiga. Kemudian jika kau merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk selalu berpikir dan kalau di Kristen ada namanya berdoa. Ya, Islam ada berpikir atau mengingat Tuhan. Pasti sih yang non Islam juga ada juga mengingat Tuhan. Kemudian agar tetap hidup tenang. Ya, ini cara-cara memberikan. Paham? Ya, jadi kalau ada apa masalah, silakan bebas ngomong di atas dulu. Ya. Ada satu gerakan yang tidak mau dikasihkan dulu. Ada satu gerakan bagaimana mendorong emosi kita dengan membaca tanah kita. Lima jadinya semuanya. Ya, ya 5. Ingat? Ya. Nah ini. Ingat? Bisa lihat gambar pertama nah. Kita lihat gambarnya ini dari apa ini? Yang soal ini. Jempol ya ini disembunyikan. Apa maksudnya? Kita terpawang atau nekotex. Pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan, tidak pawang gitu ya ini ya. Jadi kalau kamu sedang dalam situasi melihat masalah, lalu kamu marah, langsung kita ya langsung itu bedamin karena kita berpikir record. Oke. Tetapi kalau seperti ini nah itu masih bisa di-handle oleh ini masih bisa. Tapi kalau sudah seperti ini, maka kita dalam keterampilan kerja. Jadi kalau lagi lagi melihat situasi kejadian, jangan ikut marah, masukin yang tindakan, memanfaatkan jarinya. Ya, tekan begini. Salah itu sambil tarik nafas dalam-dalam, cukup 1 minggu. Ya 1, 2 hitungan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Coba kita terapkan nah, coba semua terapkan. Tangan kanan nah, tangan kanan. Silakan. Sini kita pada situasi marah. Kalau kita mau beda. Ini jangan langsung melepaskan ini. Ya. Mudah-mudahan sambil kita tarik nafas dalam-dalam lepas. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Itu salah satu juga cara kalau kita mau mengendalikan emosi. Baik. Sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi emosi adalah pemberian. Jangan disalahkan. Jangan pernah menyalahkan emosi. Karena itu sudah menjadi pemberian kita. Kita berhak marah, kita berhak takut, kita berhak sedih. Karena sudah, ya, karena itu sudah pemberian. Kita harus mengenalinya, merasakannya dan memahaminya. Ya. Jadi mudah-mudahan dalam materi ini kalian sudah bisa memahami bagaimana mengenal emosi, bagaimana mengetahui ciri-ciri emosi, masuk di kegiatan selanjutnya yaitu aplikasi itu adalah kegiatan praktek kelompok. Nanti setiap kelompok saya akan kasih instrumen untuk menyelesaikan tugas. Kelompok yang sama atau kita bagi lagi? Bagi atau kelompok yang sama? Kelompok yang sama? Supaya teratur
Ingat kembali tadi jenis emosi. Silakan. Oke, foto lihat sana di atas. Ya. Diskusi kita, diskusi. Ingat tulis juga. Nama kelompok dan kelasnya di sampingnya ya. Silakan diisi. Jadi pertanyaan pertama saya jelaskan kembali. Kalian menyebutkan 3 emosi yang kamu rasakan hari ini. Dan apa penyebabnya? Ya? Ya. Itu. Jadi apakah senang? Ya. Senangnya benar terbagi-bagi lagi ya. Bisa saja tiga itu semua bisa senang di situ. Misalnya ada ria, ada bahagia, ada sejahtera atau bergembira. Bisa saja itu ditulis. Maka bisa juga sedih. Misalnya tadi satu pacaran ada yang kita. Kemudian nomor 2 dari permainan kertas emosi tadi. Emosi apa yang paling terasa waktu kita mendengarkan ceritanya Budi? Emosi apa yang paling terasa waktu kita mendengarkan ceritanya Budi? Ya, itu nomor 2. Terus nomor 3, bagaimana kamu biasanya mengatasi emosi negatif? Tadi sudah dijelaskan. Ini nomor 1 Pak. Bapak. Pak. Tono dan Tata. Bang. Tono dan Tata. Ini nomor 1 berhubungan sama yang dia dibahas tadi Bang. Mana? Yang nomor 1. Nomor 1 berhubungan dengan aktivitas kita ini. Nomor 2 berhubungan dengan ceritanya Budi, Tatang dan Tono, ya. Terus itu nomor 3 masing-masing berdiskusi apa yang biasa kamu lakukan kalau kamu lagi mengatasi emosi negatif. Apakah sedih atau marah? Apa? Seperti apa? Cara kamu mengatasi emosi negatif, ya. Oke. Kemudian nomor 4, strategi apa yang baru yang tadi teman-teman jelaskan bisa kami apa strateginya? Ya. Apakah tadi menggunakan telapak tangan? Apakah itu ya? Cara baru. Aku anak Indonesia. Aku generasi muda. Aku generasi bangsa. Aku cinta Indonesia. Kewajibanku untuk Tentunya memaparkan hasil kerja kelompoknya.
dia tidak ke sekolah. Oke, lanjut. Bagaimana kamu mengatasi emosi negatif? Ya. Bagaimana kamu mengatasi emosi negatif sebelum mengenal materi ini? Istighfar. Istighfar. Ya. Terus apa lagi? Istighfar saja. Oke. Kalau Junius, kalau Junius apa biasa dilakukan? Berdoa. Apa biasa dilakukan doa ini? Kalau agamanya apa biasa itu? Ya. Astaga, misalnya astaga. Oke, biasa. Selain kita tepuk tangan dulu semua. Ya, terus. Ya, lanjut. Apa strategimu setelah mengenal gejolak emosi ini? Ya, kita mengambil keputusan. Lanjut. Kita kasih lagi aplaus ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana caranya kalau Bapak memberikan wejangan atau motivasi kepada teman supaya tidak emosian kayak gitu? Bapak. Ayo. Oke, nanti ada istimewa apa lagi? Baca satu saja. Siapa yang dia pilih kalau melompat kemana? Ya, oke. Itu caranya untuk baik. Ya, oke. Lanjut. Masih ada pertanyaan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, ada kita lihat ke kelompok 2. Halo, kita tunjuk kelompok 2. Ada kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba didengarkan kelompok 4.
nama saya Rahman Duta, Sastra Negara. Saya Muhammad Hasan Rizky. Ya, Saya Nurul Sidik. Saya Muhammad Rizky. oke, silakan dibaca. Satu, sebutkan 3 emosi yang kamu rasakan hari ini dan dilakukan deklarasinya. Pertama, sedih karena sakit tidak sembuh. 2, marah karena turun dan talang membuli-buli. 3, senang karena teman saya membantu saya mengerjakan tugas ini. Oh ya. Lanjut. Siapa? Tiga, bagaimana kamu biasanya mengatasi emosi negatif? Dengan cara menentukan konteks, dengan berpikir secara logika. Oh ya. Konteksnya dimanfaatkan ya. Strategi pada apa ini? Coba untuk mengelola emosi yang menjadi baik. Berpikir secara logika, lihat ada yang berkata orang lain, tidak langsung mengambil dari dosa dari satu yang mengenai diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor 5. Siskan pesan untuk diri sendiri agar lebih bijak dalam menghadapi emosi. Pesan untuk diri sendiri, berpikir secara logika, belajar mengenali diri sendiri, jangan langsung mengambil keputusan. Oke, tepuk tangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk. Aku membatasi kita. Jadi materi ini apa manfaat dari materi ini supaya